Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, saya percaya kita sehat, amin. Nah, kita ada sekarang di minggu yang pertama dari bulan Agustus, bulan yang baru. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna buat kita semua. Amin saudara, sudah melewati 1 bulan lagi, kita masuk di bulan yang baru. Kita semua percaya bahwa penyertaan Tuhan juga tetap buat kita semua. Mari kita mau berdoa sebelum kita beribadah di minggu yang terakhir ini, juga ada perjamuan kudus. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih banyak kami ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Kami mengalami kasih setia, rahmat-Mu yang setiap saat baru buat kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur hari ini, saat ini Tuhan. Mari mengurapi kami. Kami minta pengurapan-Mu atas kami ya Tuhan. Roh Kudus, urapi kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami siap masuk hadirat-Mu, memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Memberikan ucapan syukur buat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji nama-Mu dan mari Roh Kudus tuntun kami. Damai sejahtera, ketenangan daripada Roh Kudus memenuhi kami. Untuk kami beribadah kepada-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap untuk memuji, menyembah-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Mari nyanyikan pujian ini. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima
Haleluya, kita bersyukur. Masuki bulan yang baru, mari angkat syukur kita buat Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan, kami tinggikan. Ya Yesus, tidak ada yang lain dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus, kekuatan kami, perlindungan kami. Kami alami kasih setiamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, kasih setiamu bagi kami. Terima kasih, oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami angkat pujian kami bagi-Mu dari hati kami yang mengasihi. Engkau Allah yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selamanya. Yesus Tuhan. Oh, ralabashandarabo. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Oh, ralabashandarabo. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku katakan buat Yesus Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Yesus yang kami agungkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat kami menyembah-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami, melingkupi kami, mengubahkan kami, menjamah kami, dan membuat kami bersuka cita di hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau memuji-muji nama-Mu, sebab Tuhan yang memberikan kami sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan kembali lagi, putus asa kami dihiburkan. Dan kami mau bersuka cita, muji-muji nama-Mu yang besar. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang percaya, akui bahwa Yesus Tuhan sungguh baik,
amat baik buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, nyanyikan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Haleluya. Mari nyanyikan sekali lagi. Amin. Nyanyikan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Alami sampai hari ini. Engkau luar biasa. Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, untuk kebaikan-Mu sampai hari ini kami alami. Shalom, kita semua pasti mendengarkan musik, dan genrenya pun bermacam-macam. Musik mampu mengatur mood kita, bahkan mengubah cara pikir kita. Sebagai orang percaya, perdebatan yang sering kali muncul salah satunya adalah apakah kita boleh mendengarkan lagu sekuler atau tidak. Ada yang bilang jangan dengarkan lagu sekuler sama sekali, karena iman timbul dari pendengaran. Tapi ada juga yang bilang, gak masalah untuk mendengar lagu sekuler, asalkan berguna dan membangun kehidupan kita. Inilah contoh perbedaan hati nurani yang dimiliki oleh setiap orang percaya, di mana situasi yang serupa pernah terjadi di kota Korintus 2000 tahun yang lalu dalam 1 Korintus 8 perihal daging yang boleh dimakan atau tidak.
melihat selalu adanya perbedaan hati nurani dari 2000 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang, artinya memahami keberadaan hati nurani dan kesadaran akan adanya perbedaan hati nurani sangat dibutuhkan untuk menjaga kesatuan di tengah keberagaman dan akan memperkuat kesatuan gereja. Pemahaman hati nurani juga akan memampukan seseorang untuk berintegritas dan melakukan apa yang dia yakini benar. Apa yang dimaksud dengan hati nurani? Andi Naseli, seorang ahli Perjanjian Baru, mendefinisikannya sebagai kesadaran akan apa yang Anda percaya sebagai benar atau salah. Hati nurani adalah suatu hal yang penting menurut Alkitab. Dan sebagai orang percaya, kita perlu jadi seseorang yang menyadari keberadaan hati nurani sesuai kata Alkitab. Hati nurani bisa digambarkan seperti sebuah kompas yang memberitahu pemakainya mana arah yang benar, karena kompas memiliki standar arah utara yang benar. Begitu juga dengan hati nurani yang memampukan manusia secara alami untuk menilai dan menghakimi menurut standar tertinggi yang manusia tahu. Sebagai orang percaya, pastinya Alkitab adalah standar tertinggi kita. Jadi, kita perlu paham bahwa kondisi hati nurani setiap orang dapat memberi penilaian yang berbeda-beda. Di dalam 1 Korintus 8 dan Roma 14, ada orang yang digambarkan memiliki hati nurani yang lemah dan orang yang memiliki hati nurani yang kuat dalam konteks daging yang boleh dimakan atau tidak. Perbedaan lemah dan kuat ini bukan menunjukkan perbedaan kualitas kerohanian seseorang. Tapi yang terpenting adalah sikap kita satu sama lain. Harus seperti Roma 14 ayat 3, yaitu jangan menghina dan menghakimi keputusan setiap orang. Yang kuat hati nuraninya, jangan menghina mereka yang tidak makan daging. Demikian juga yang lemah hati nuraninya, jangan menghakimi mereka yang makan daging. Karena menurut Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Setiap orang harus menaati hati nuraninya. Karena menurut Roma 14 ayat 2, saat kita melawan hati nurani atau iman yang dituntun firman dan roh, kita telah berbuat dosa. Hal ini juga diperingatkan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 1 ayat 18-19. Peristiwa di mana hati nurani harus diselaraskan dengan firman ini terjadi dengan Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9-16, yaitu yang awalnya hati nurani Petrus melarang makanan yang haram dan tidak menerima orang tidak bersunat. Kemudian Allah melalui firman-Nya akhirnya mengkalibrasi ulang hati nurani Petrus sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Ia merasa damai sejahtera berada di tengah keluarga Kornelius yang bukan Yahudi. Inilah salah satu bentuk paradigma yang baru, yaitu ketika Tuhan memberikan pola yang baru dan memberikan kita cara melihat yang baru. 3 praktek yang dapat kita lakukan sesuai prinsip firman Tuhan tentang hati nurani. Yang pertama, didik hati nurani kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari, menggunakan rencana bacaan Alkitab atau Bible Reading Plan yang tepat untuk melatih kita melihat gambaran Alkitab secara keseluruhan dan kaitan antara perjanjian lama dan baru. Yang kedua, berdoa meminta Roh Kudus untuk mengarahkan hati nurani kita agar senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, diskusikan isi hati nurani kita dalam kul, terlebih saat mau mengambil keputusan moral. Karena dalam komunitas yang kudus dan benar, tuntunan Roh Kudus dan firman akan dinyatakan. Martin Luther mengatakan, tidaklah aman atau bijaksana melakukan sesuatu melawan hati nurani. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk kebaikan-Mu sampai hari ini kami alami. Oh ralabasyaka, bawa kami terus di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Dan kami mengalami pertolongan yang luar biasa. Kau buat hati kami tenang di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pertolongan demi pertolongan Kau berikan buat kami Tuhan. Setiap saat ketika kami mohon pertolongan-Mu, Engkau datang melawat kami tepat pada waktunya. Terima kasih banyak Bapa. Oh ralabasya kata-kata. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh amat baik Tuhan. Oh kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami percaya pertolongan demi pertolongan Kau berikan buat kami. Haleluya. Kami angkat tangan kami kepada-Mu ya Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, mata kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Sebab kami percaya hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Engkau sungguh baik. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Berbicara kepada kami, sampaikan isi hati-Mu buat kami. Kami rindu Tuhan, firman-Mu, tuntunan-Mu.
bagi kami untuk kami melangkah di bulan yang baru ini ya Tuhan. Terima kasih Aba Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan kami hikmat pengertian untuk kami mengerti firman-Mu yang menjadi tuntunan buat kami. Ini kami ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita semua yang mau dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah, puji Tuhan, saudara, saya percaya kita sudah memuji menyembah Tuhan. Tuhan sudah mengurapi kita semua. Dan mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus di awal bulan ini, mari kita dengar firman Tuhan yang akan menuntun kita masuk di bulan yang baru ini. Saudara, mari kita baca di kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Nah Bapak Ibu, mari kita baca. Bapak Ibu mungkin sudah buka di HP Bapak Ibu, tapi mari saya baca untuk kita semua. Ya, firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, saya percaya kita semua sudah pernah baca dan mendengar ayat firman Tuhan ini. Katakan yes, kalau Bapak Ibu sudah pernah dengar. Nah, firman Tuhan itu datang kepada Nabi Yesaya saat itu. Ketika Tuhan memanggil dia, ya, Nabi Yesaya untuk menyatakan menjadi penyambung lidah bagi orang Israel saat itu. Ya, Tuhan tahu keadaan hati daripada Yesaya saat itu. Makanya firman Tuhan datang kepada Yesaya. Dikatakan, jangan takut. Wow, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku Allahmu. Wow, luar biasa. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin saudara. Saya percaya ketika Bapak Ibu mendengar ayat ini, wow luar biasa. Saudara, Tuhan tahu kondisi daripada hati Yesaya, Nabi Yesaya saat itu. Dalam keadaan takut, keadaan bimbang. Saat nanti bagaimana dia akan berhadapan dengan orang Israel saat itu. Ketika Tuhan berbicara kepada Nabi Yesaya dan firman atau nubuatan-nubuatan itu akan disampaikan kepada orang Israel saat itu. Mungkin dia bimbang, dia takut. Wow, jangan-jangan terjadi sesuatu pada dirinya ini. Tapi firman Tuhan datang meneguhkan dia. Meneguhkan Nabi Yesaya. Saudara, saya percaya firman Tuhan ini datang untuk kita juga saat ini. Mungkin banyak hal yang kita hadapi saat ini membuat kita takut, kita bimbang ya di bulan yang baru ini. Tapi ingat, firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya dan saya percaya firman ini datang kepada kita. Bahwa jangan takut. Yang pertama, Tuhan katakan kepada Nabi Yesaya, jangan takut. Dan saat ini juga Tuhan katakan kepada kita, jangan takut. Amin saudara. Wow, kalau Tuhan sudah pilih kita sudah menjadi milik kepunyaannya. Roh Kudus ada dalam diri kita yang menuntun kita setiap saat. Sehingga membuat kita tidak takut, tidak gentar. Amin. Nah kita lihat, yang pertama dikatakan jangan takut. Nah 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Ya, kenapa hari-hari ini mungkin Bapak Ibu takut, saya takut menghadapi hari-hari ke depan. Tapi ingat ada firman Tuhan katakan di 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Ya, saya baca untuk Bapak Ibu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara, ketika kita takut, firman Tuhan datang buat kita. Bahwa Tuhan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Bukan kita rasa takut
Memang kita pasti takut, tapi ingat ada roh Allah dalam diri kita sehingga membuat kita itu tidak menjadi takut. Amin. Tuhan kasih kita roh yang membangkitkan kekuatan. Mungkin pada saat kita takut dalam menghadapi hari-hari ke depan membuat kita lemah, kita loyo, kita takut. Tapi ingat firman Tuhan datang buat kita. Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan. Tapi di dalamnya Tuhan membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban untuk kita mau menghadapi bulan ke depan ini. Bulan yang baru. Amin saudara. Nah yang pertama, jangan takut. Kasih tahu kiri kanan, jangan takut. Wow, dengan saya katakan jangan takut. Apa yang Tuhan katakan kepada Nabi Yesaya saat itu? Mari Bapak Ibu. Firman itu juga datang buat kita. Yang kedua dikatakan bahwa ayat yang ke-10 tadi, Nabi kitab Yesaya dikatakan bahwa janganlah bimbang. Nah, jangan takut yang pertama Bapak Ibu, yang kedua jangan bimbang. Saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita itu kita bimbang untuk menentukan sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Nah saat itu Nabi Yesaya ini juga bimbang. Sebagai manusia dia bimbang. Tuhan nyatakan kepadanya, jangan bimbang. Saudara, kadang-kadang kita juga bimbang menghadapi banyak yang harus kita putuskan. Yang mana ini kita melakukan. Tapi ingat, roh Tuhan ada pada kita. Amin saudara. Roh Tuhan yang mengajar kita untuk kita bisa menentukan mana kehendak Tuhan. Mana yang Tuhan mau, mana yang tidak. Saudara, kalau orang yang bimbang, maka firman Tuhan katakan kita tidak akan menerima sesuatu. Bimbang, bingung mengambil keputusan. Nah, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6. Kita lihat ya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dikatakan begini ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara, kalau kita bimbang, memang bimbang, kita nggak bisa bikin apa-apa. Bimbang, kemana ini? Mau ke kiri atau mau ke kanan? Mau ke depan atau mau mundur? Mau maju atau mau mundur? Mau ke kanan atau mau ke kiri? Saudara, firman Tuhan datang buat kita bahwa kalau kita sudah minta apa yang sesuai dengan iman kita kepada Tuhan, jangan bimbang. Pasti juga Tuhan akan menyatakan kemuliaan buat kita. Nah, kita lihat ayat yang ke-7. Bagaimana orang yang bimbang? Ya, dia sudah meminta dengan iman tapi dia bimbang. Apa iya Tuhan? Apa iya Tuhan? Jadi apa enggak ini Tuhan? Saudara, ayat yang ke-7 kita lihat di Yakobus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-7 dikatakan di sana. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-7 kita lihat di sana. Nah, orang yang demikian, yang bimbang tadi, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, orang yang bimbang, Bapak Ibu dengan saya kalau bimbang, ya dikatakan jangan ngira, jangan sangka. Bimbang, ya dikatakan tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah saudara, saya percaya kita adalah orang-orang yang tidak bimbang. Amin. Kasih tahu kiri kanan, ayo saya tidak bimbang. Sebab saya percaya ada roh Tuhan di dalam hidup saya. Saya memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Dikatakan kalau kita sudah minta sesuai dengan iman kita kepada Tuhan, satu saat Tuhan akan memberikan kepada kita sesuai dengan waktunya. Amin. Yang kedua, jangan bimbang. Amin saudara. Yang ketiga, kenapa jangan bimbang? Karena Tuhan selalu menyertai kita. Yang berikutnya, apa yang Nabi Yesaya alami saat itu dan apa yang Tuhan katakan kepada Nabi Yesaya saat itu. Ya, kita lihat kembali di Yesaya pasal 41 ya, kita lihat kembali apa yang ketiga. Yang ketiga dikatakan bahwa aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Saudara, yang ketiga Tuhan akan menolong Nabi Yesaya saat itu. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia.
Amin saudara, Tuhan ada dalam hidupnya. Tuhan bilang, aku akan meneguhkan panggilan. Aku akan menolong engkau. Saat ini saya percaya, ingatlah bahwa Tuhan penolong kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, tetap percaya, Tuhan, aku percaya Engkau penolongku. Engkau sanggup menolong aku karena aku minta dalam iman kepadamu dan tidak bimbang. Dan Engkau selalu menyertai aku, makanya aku percaya Engkau selalu menolong aku. Amin saudara. Iya, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Nah, kita baca Mazmur pasal 124 ayat yang ke-8. Nah, ini saya percaya kita semua sudah hafal ayat ini. Ya, dikatakan bahwa pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, pertolongan kita itu sungguh-sungguh ada dalam Tuhan. Makanya ketika firman Tuhan ini datang kepada Nabi Yesaya saat itu, Tuhan bilang, akulah yang menolong engkau. Ada berapa banyak yang percaya dan rindu bahwa untuk bulan ke depan ini, kita sementara masuk bulan depan, bulan Agustus ini bulan yang baru, Tuhan selalu menolong kita. Kalau Tuhan sudah menolong kita di bulan yang lalu yang kita sudah lalui, pasti juga Tuhan akan menolong kita di bulan ini. Amin saudara. Luar biasa. 3 hal yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Yesaya saat itu. Jangan takut, jangan bimbang. Aku akan menolong engkau, meneguhkan dan menolong engkau. Untuk apa? Kita lihat ayat yang berikutnya. Ya, ini janji Tuhan selalu dan pasti digenapi. Nah, ayat yang tadi kita lihat. Nah, Yesaya pasal 41 kita lihat ayat yang ke-10 yang terakhir ini. Nah, dikatakan di sana bahwa aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow, saudara, Tuhan selalu pegang tangan kita. Amin. Tuhan selalu memegang tangan kita, orang-orang yang percaya. Orang-orang yang memiliki iman, yang meminta kepada Tuhan dengan iman percaya. Dan mengakui bahwa hanya Tuhan Yesus penolong kita. Amin. Dia akan memegang tangan kita untuk menjalani bulan yang baru ini bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Dan bukan saja dikatakan pegang tangan, Tuhan bawa kita, membawa kemenangan buat kita. Haleluya. Ada berapa banyak yang percaya bahwa bulan ini kemenangan demi kemenangan kita alami dalam Tuhan. Yang pertama, jangan takut. Jangan bimbang. Amin. Sebab Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Jadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita untuk bulan-bulan ke depan. Dan kemenangan demi kemenangan kita alami. Amin. Sebab apa? Tuhan jadikan kita lebih daripada pemenang. Tidak ada satu pun dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Firman Tuhan katakan, apakah itu penindasan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, apapun tidak. Tuhan jadikan kita bukan saja orang-orang yang pemenang, tapi dikatakan lebih daripada pemenang. Ada berapa banyak yang percaya bahwa memasuki bulan yang baru ini, kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin saudara, apa yang kita rindukan mungkin belum dijawab bulan yang lalu. Tapi percaya bulan ini Tuhan menyediakan untuk kita semua. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya percaya firman Tuhan ini akan menuntun kita untuk memasuki bulan ini. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan. Hamba-Mu sudah sampaikan ini Tuhan, hamba percaya firman-Mu ini akan meneguhkan kami untuk memasuki bulan yang baru ini Tuhan. Tuhan akan menjaga kami, menuntun kami ya Tuhan. Dan kami percaya kami akan mendapat kemenangan demi kemenangan.
Asal kami tidak takut, asal kami tidak bimbang. Tapi kami menjadikan Engkau Yesus Tuhan sebagai penolong kami. Sebab Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih banyak Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Di tangan-tangan kami angkat kepadamu, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Seperti janji-Mu bagi Nabi Yesaya bahwa aku menyertai Engkau. Kami percaya juga Tuhan ketika kami mengangkat tangan bagi-Mu. Tuhan Engkau menyertai kami memasuki bulan yang baru ini ya Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba. Iri bikaralaba syandaralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami percaya Tuhan di bulan yang baru ini ada kemenangan demi kemenangan yang Kau sediakan buat kami. Kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam segala hal Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba syakaralaba ya ralaba. Iralaba syekerelebe. Terima kasih banyak Bapa. Bapa di surga, saat ini Tuhan, di awal bulan ini, kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Kami mau sehidangan denganmu ya Tuhan. Melalui roti dan anggur yang adalah lambang daripada tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengaku, kami mohon ampun atas setiap pelanggaran dosa kesalahan kami. Kami mau menyatakan kepadamu Tuhan, ampuni kami. Kuduskan dan layakkan kami. Ampuni kurang percaya kami ya Tuhan. Bila kami semakin percaya, iman kami semakin teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa, Engkau melihat anak-anakmu, hamba-hambamu yang sementara berdoa, mohon ampun daripadamu sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus. Mohon ampun ya Tuhan, mohon ampun ya Bapa. Oh ralabasyaka, kuduskan kami, layakkan kami. Untuk menerima tubuh dan darah-Mu, menerima anggur dan roti yang adalah lambang daripada tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur. Oh ralabasyaka, kuduskan kami dan layakkan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini kami anak-anak-Mu, kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap masuk dalam perjamuan kudus, sama-sama kita katakan amin. Nah mungkin kita sudah menyediakan roti dan anggur. Ya, mari Bapak Ibu, mari angkat roti di atas tangan kita tinggi-tinggi lalu kita bersyukur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapak. Mari angkat tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih
kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini Bapak, kami rindu berdoa bahwa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dimanapun hamba-Mu ini berada. Kesehatan, kekuatan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Oh, terima kasih banyak Bapak. Juga bagi gembala kami, keempat Bapak Pendeta Welir Kawuntu beserta Ibu Molin dan keluarga besar. Tuhan, penyertaan Tuhan juga sempurna, kekuatan, kesehatan untuk hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kau akan pakai hamba-hamba-Mu ini dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kami di tempat ini. Bu Oli beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Keluarga kami masing-masing diberkati, disertai Tuhan. Untuk masuk dalam bulan ini Tuhan, masuk dalam bulan tahun penuaian. Kami percaya ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan buat Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami memberkati bangsa dan negara kami. Memberkati Pak Presiden kami, Pak Prabowo beserta dengan Wakil Pak Gibran dengan hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih berkat-Mu turun bagi Indonesia, perekonomian Indonesia semuanya dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Puji nama-Mu Tuhan, memberkati anak-anak kami, generasi Remia Tuhan sertai pimpin mereka, pengurapan khusus buat mereka biar mereka dalam kekudusan. Tuhan akan pakai mereka pada zaman, pada waktu yang Tuhan kehendaki buat mereka. Terima kasih banyak Bapak, terpuji nama-Mu. Bapak di surga, kami juga berdoa bagi persembahan, apakah itu jemaat akan mengembalikan persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, bahkan juga persembahan umum. Bapak bersurga, kami berdoa Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka beri, Tuhan kami percaya diberkati berlimpah-limpah. Diberkatilah orang yang memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak, terpuji nama-Mu. Dan Bapak di surga, sebelum kami menyelesaikan ibadah online ini, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, lalu biarlah Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biar kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati dan terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, shalom, Tuhan memberkati kita semua.